Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah apakah ada yang lain yang sedang dia dekati, ya. Jadi hari ini kita pick a card, ya. Kira-kira apakah dia ada mendekati seseorang yang lain selain dirimu ataukah tidak, ya. Nanti bagaimana energinya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini, ya, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Di sini saya sudah kocok kartunya. Kalian pilih antara dua, ya. Bisa juga kalau dua orang, ya, bisa kalian pilih si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Kalau cuma satu orang, ya pilih antara satu dari kedua pile ini. Ya, jadi pilih sesuai intuisi kamu. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Habis itu kamu pilih, ya, baru kalian bisa lanjut mendengarkan. Ya, maaf agak berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas, ya. Oke, saya mulai dulu dari pile pertama, saya sisihkan pile keduanya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Kamu membayangkan sosok yang ada bersamamu di pile pertama ini yang kamu pilih, ya. Sambil kalian menatap layar handphone, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana apakah ada yang lain yang sedang dia dekati. Kita lihat di sini ada Ten of Wands, ada juga Four of Pentacles, ada The Lovers, ada Five of Pentacles, ada The Tower, wah, ada The Fool, dan Two of Pentacles. Ini orang sebenarnya sayang sama kamu, ya, tapi kamu kayak membuat dia terluka. Kenapa, ya? Kamu cemburuan atau kamu mungkin tidak respon pada cintanya, ataupun malah di sini saya merasakan energi ada kehancuran karena ego, ya. Mungkin ada masalah keuangan, masalah intervensi dari orang luar juga, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang akhirnya membuat kalian bentrok atau bertengkar, ya. Seolah-olah hidupnya tertekan, tidak nyaman, ya, antara kalian berdua, ya, satu sama lain. Dan saya merasakan di sini ada perjalanan, ya, entah dia ingin pergi meninggalkan ataupun mungkin kondisinya dia sudah meninggalkan, ya, karena saya lihat di sini ada energi berpisah. Dia sayang kamu, dia cinta kamu, ya, dan ya dia berharap kamu pun sama seperti dirinya, mencintai, menyayangi dia, ya.
Ya kurang-kurangilah cemburu, kurang-kurangilah berbicara yang negatif, tuduh menuduh. Mari dia inginkan di sini adalah mari kita sama-sama berjuang untuk cinta, sama-sama bisa menopang ya, saling mengimbangi, saling mensupport, bukan ribut, mau mencari yang lebih ya, harus banyak bersyukur karena ya saya merasakan di sini tadi kan ada energi di mana kamu ada kesusahan ya dengan dia, entah mungkin dalam soal keuangan ataupun ya kalau dibilang di sini ada hutang ataupun mungkin restu ya, sehingga bingung. Nah ini dia mau kamu tuh dewasa, bukan langsung putus, bukan langsung marah, bukan langsung pisah. Kalau ada masalah dia mau kamu tuh artinya sama-sama dewasa untuk bisa menyelesaikan, bukan lari dari masalah. Jadi sesuai dengan tema kita di sini, apakah ada yang lain yang sedang dia dekati? Nggak ada ya, tetapi cemburu kamu tuh seolah-olah kayak macam ada yang lain gitu. Dia merasa bahwa saya ini sudah setia sama kamu, tapi kok kamu nggak percaya sama saya. Ini memang ada beberapa yang mungkin kondisinya pernah melakukan hal ini ya, selingkuh ya, jadi dia sudah nggak percaya, ataupun mungkin kondisinya ada ketidakjujuran sehingga dia tidak percaya ya, ataupun mungkin kamu yang sudah tidak percaya dia karena pernah di masa lalu dia menipu kamu, ataupun tidak jujur, ataupun pernah selingkuh ya. Tetapi untuk saat ini energinya dia sudah setia, tapi kamu kayak macam tidak percaya sama dia, kamu kayak macam mengekang ataupun membuat dia terluka dari sikap, tindakan, dan ucapan ya. Ya itu sebenarnya dimulai dari awal juga karena ada trauma ya, mungkin ke depan harus bisa saling komunikasi dengan baik ya. Karena memang kalau sudah cacat dalam artian karena tidak jujur ya, sampai kapanpun nanti dicurigai terus, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah berubah atau dia sudah berubah, tetap aja masih ada kayaknya dia tipu saya nih, kayaknya dia mempermainkan saya nih ya. Makanya trauma-trauma itu dihilangkan dulu dengan cara apa ya, banyak komunikasi. Karena tidak ada komunikasi di sini akhirnya ya masalahnya muncul ya. Kalau masih bersama ribut terus, kalau tidak bersama dia rindu ya. Di sini koneksinya, karena tema kita apakah ada yang lain yang sedang dia dekati? Nggak ada, cuman kamu. Tetapi kamu seolah-olah kayak pergi dari dirinya, menjauh dari dirinya, dan melukai dirinya gitu ya, tidak percaya akan dirinya lagi dan pergi menghilang. Ini lebih banyak ke kecemburuan ya, akhirnya bertengkar ya, ataupun ya berpisah seperti gitu. Oke, jadi sesuai tema kita, apakah ada yang lain yang sedang dia dekati saat ini? Tidak ada ya. Kalaupun mungkin kondisinya ada, hanya sebatas teman, tidak ada yang dekat, yang mungkin kalau kamu lihat secara wah dia dekat dengan si A, si B, si C, itu hanya teman ya. Tetapi kalau untuk koneksi dari jiwa, hati enggak ya. Dan dia lebih fokus pada kerjaan dia saat ini. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Untuk zodiak di file pertama, kamu terkoneksi dengan J, D, W, S, P, K, O, C, E, F, A. Oke, maaf berisik ya suara kendaraan ya. Ada juga L, ada H, ada G, M, dan Q. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf J, D, W, S, P, K, O, C, E, F, A, L, H, G, M, dan Q ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate secara inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat dari zodiak. Di sini koneksinya kamu terkoneksi dengan bintang Capricorn, Libra, Virgo,
Pisces, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo, dan Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Libra, Virgo, Pisces, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo, dan Gemini. Oke, itu yang di file pertama ya. Semoga resonate untuk kalian. Kita lanjut lagi ke file keduanya. Baik, untuk file kedua berikan energi kalian maksudnya ya, sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan orang yang ingin kalian baca energinya, dan pandangan mata kalian ke layar HP kalian ya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Apakah dia ada yang lain yang sedang dia dekati? Apakah ada yang lain ya selain dirimu yang dia dekati ya? Oke, kita lihat. Di kartu pertama ada Seven of Swords, Five of Cups, ada Page of Swords. Di sini ada The Star, ada Four of Swords, Knight of Cups, dan ada Page of Cups. Wow. Saya merasakan di sini energinya sakit hati ya. Ini kok sakit hati semua ya. Di file pertama tadi juga sakit hati ya. Di sini meninggalkan karena sakit hati, emosi, marah ya, kecewa. Ya ini bisa di dirimu, bisa di dirinya ya. Ini kamu bisa menyesuaikan karena energinya bisa terbolak-terbalik. Energinya tinggi juga di kalian, yang mana kalian hanya duduk diam menanti seseorang yang datang untuk bisa memberikan cinta yang nyata, cinta yang tulus ya. Begitupun kalau dirinya, kalau energinya di dia ya, dia sama, dia menantikan sosok orang-orang yang setia. Ini bicara orang-orang ini dalam tanda kutip, entah mau sahabat, entah mau pasangan, yang penting dia ingin dikelilingi dengan orang-orang yang baik gitu ya. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya, dia merasa bahwa kok hidup saya sudah hancur. Pada saat saya hancur, saya meminta tolong ke siapapun, tidak ada yang membantu saya gitu ya. Kondisinya saat ini dia lagi terpuruk, entah terpuruk dalam cinta, dalam keuangan, dalam karir ya. Dia harus mulai step lagi dari pertama, dari awal ya, karena yaitu merasa tidak bersyukur ya. Saya merasakan di sini energinya karena egonya sangat tinggi, atau kalau mau dibilang ada narcissistic personality disorder, topengnya udah kebaca ya, dan akhirnya dia malu dan harus mulai lagi mencari target-target baru untuk bisa dimanipulasi ya. Ini orang ini penuh dengan topeng, penuh dengan ego yang sangat tinggi, tidak punya tanggung jawab. Orangnya juga saya merasakan di sini hanya mementingkan diri sendiri, mendapatkan sesuatu hanya karena dilihat berteman ataupun mempunyai pasangan itu harus ada ini ya, keuntungan gitu. Kalau dia nggak tulus ya. Jadi dia mau mendapatkan orang yang tulus, tetapi dirinya sendiri tidak memberikan ketulusan, ataupun dalam artian dia mau mendapatkan orang yang sempurna sedangkan dirinya aja nggak sempurna. Artinya dia nggak berkaca. Makanya tadi saya bilang orangnya super egois ya. Dia menimbulkan sakit hati, tapi seolah-olah terasa dialah yang tersakiti gitu ya. Ada drama, ada fitnah, ada playing victim ya. Nah itu, jadi contohnya kalau dia nuduh kamu selingkuh padahal dia sendiri yang selingkuh ya. Terus dia nuduh kamu dibilangnya nggak patuh padahal dia sendiri nggak melakukan tupoksinya sebagai mungkin kepala keluarga atau ibu rumah tangga ataupun pasangan gitu ya. Jadi dia tuh nuduh untuk membenarkan kesalahan dia ya, hanya sibuk untuk mencari pembenaran atas kesalahan dia, bukan mengintrospeksi, bukan memaafkan. Karena saya lihat di sini ada yang mungkin sudah minta maaf tetapi dia malah acuh tak acuh, bukan memperbaiki hubungan tapi ibaratkan lari dari masalah. Kenapa? Karena dia tidak mau punya tanggung jawab ya. Dia masih ingin bebas, dia masih ingin happy ya. Ada yang saya lihat di sini sudah berpisah, ada ya, ataupun cerai juga saya merasakan di sini energinya, di mana kamu sebenarnya sudah tahu, dan saya merasakan di sini energinya kamu masih menanti dirinya juga untuk berubah, tetapi kok kesini-sini dia macam semakin menjauh, semakin egois, dan semakin menjadi-jadi, di mana dia ya pokoknya intinya mendekati si A, si B, si C, walaupun mungkin kondisinya kamu cuma tahu ya dari orang-orang ya.
Tetapi ya itu, dia orangnya masih mau mencari sosok-sosok yang tadi saya bilang sempurna di mata dia. Padahal sempurna itu hanya milik Tuhan. Tetapi menurut dia ya saya harus mencari sosok yang sempurna. Walaupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa saya ini memang pantas mendapatkan yang sempurna. Padahal dia nggak berkaca bahwa apakah kamu sudah sempurna. Gitu ya, dia hanya mau enaknya doang, mau terlihat wow atas penderitaan orang lain, dan ya dia bisa apa dibilangnya menjadikan orang itu tumbal gitu. Jadi macam contohnya kalau dalam pekerjaannya nggak beres, nanti dia salahkan itu gara-gara si A, si B, si C, ya kasih masuk laporan terlambat, makanya saya juga terlambat. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya dia bisa lolos ataupun ya mendapatkan iba ya dari kesalahan dia atau kecurangan dia gitu ya, karena dia akan memberikan alasan, beribu alasan. Begitupun kalau seandainya bercerai berpisah, karena kami bercerai karena dia selingkuh, kami bercerai itu karena dia itu tidak setia, selingkuh ya, tidak setia ataupun boros ataupun macam-macam lah gitu, atau malah dia menyalahkan keluarga ya, karena keluarganya begini makanya hubungan kami begini gitu. Pokoknya macam-macam ya, karena nih orang sebenarnya tidak mau bertanggung jawab aja, nggak mau hidup susah ya. Makanya dengan mencari pembenaran ke publik untuk bisa mendapatkan kasihan iba dari orang, untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan lagi, yaitu mencari target-target baru ya. Jadi saya lihat di sini dia lagi fokus pada dirinya, mempercantik diri, memperganteng diri ya, tanpa melihat dari sisi kamu ya. Kamu yang banting tulang, apalagi kalau udah punya anak ya. Kamu yang setengah mati, dia yang santai-santai baik, cari kesenangan di luar sana, pergi ke acara warawiri ya, santai-santai kayak orang happy yang tidak punya masalah, yang ya pokoknya kayak macam bujang aja, padahal punya tanggung jawab ini kalau sudah nikah ya. Kalaupun seandainya dia belum nikah ya dia happy-happy aja tanpa dirimu, karena kamu bukan prioritas lagi untuk dirinya. Jadi kalau sesuai pertanyaan saat ini, apakah ada yang lain yang sedang dia dekati? Iya, dia mencari target-target yang tadi saya bilang sempurna menurut versi dia. Ya, dari good looking dan good reckoning gitu ya, dari penampilan dan dari keuangan ya. Dan ya dia masih target ya, kira-kira si A, si B, si C, karena saya lihat di sini dia mendekati seseorang entah lewat chat atau ya itu tadi pergi ke acara sambil lihat-lihat target ya, siapa yang kira-kira bisa dia dekati perlahan ya. Kalaupun mungkin dia masuk jebakan ya bersyukurlah dia gitu ya, karena dia mendapatkan target. Tetapi ya dia lebih hati-hati karena ada beberapa yang sudah mengetahui karakter atau topengnya gitu ya. Jadi seperti gitu sesuai tema kita ya. Apakah ada yang lain yang sedang dia dekati? Iya, untuk file kedua. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke inisial dan zodiaknya. Baik, untuk koneksi inisial dulu, kamu terkoneksi dengan C, ada T, ada U, ada P, ada Z, E, maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Ada J, S, P, W, D, A, M, Q, H, dan O. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan C, T, U, P, Z, E, J, S, P, W, D, A, M, Q, H, dan O ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini ya. Capricorn, kalaupun di inisial tidak ada, mungkin di zodiaknya ya, di mana ada Gemini, Capricorn, Cancer, Aquarius, terus juga ada Sagittarius. Aquarius, Sagittarius, Aries ya. Ada Scorpio, ada Libra, dan ada bintang Leo.
Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan Gemini, Capricorn, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Aries, Scorpio, Libra, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.